Ini adalah kelompok perdagangan narkoba paling profesional di segitiga emas. Mereka pertama-tama akan menyembunyikan obat-obatan di dalam log. Kemudian mereka menyemprotkan air ke atasnya. Dan aksi ini langsung membuat Pan Han heran. Dia langsung bertanya kepada pengedar narkoba mengapa dia menyemprotkan air ke atasnya. Pengedar narkoba itu langsung berkata, rendam kayu di air ini siang dan malam. Ketika anjing polisi memeriksanya, mungkin dia tidak bisa mencium baunya. Inilah rahasia gembong narkoba terbesar di segitiga emas. Namun kini rahasia ini diketahui oleh polisi yang menyamar. Lalu ada 2 truk penuh narkoba dalam perjalanan untuk mengantarkan. Tapi dihentikan oleh penjaga perbatasan. Saat truk tiba di pos pemeriksaan perbatasan. Saat ini, penjaga perbatasan bertanya kepada pengemudi. Harap matikan mesin dan keluar dari mobil untuk menerima cek. Mohon biarkan kami memeriksa dokumen yang terkait dengan barang di dalam mobil. Apa furnitur di dalamnya? Dan ingin mereka berdua membukanya agar dia bisa melihatnya. Kemudian polisi memasuki kotak. Dan mulailah memeriksa barang-barang di dalamnya. Pan Han awalnya berpikir bahwa polisi akan memeriksanya dengan cermat. Tapi yang mengejutkan saya, polisi hanya memeriksa sebentar. Lalu biarkan mereka pergi, lewat sini. Pan Han dan timnya telah melewati pos pemeriksaan perbatasan. Sambil duduk di dalam mobil dia berpikir tentang hal-hal tidak biasa yang terjadi di sepanjang jalan. Ini membuatnya gugup. Tapi setelah beberapa saat dia sadar. Ada kemungkinan ada orang dalam di dalam kepolisian. Segera 2 truk dimuat dengan obat-obatan dan amunisi. Berhasil dikirim. Pan Han segera menelepon dan segera melaporkannya ke Direktur Lu. Setelah mengetahui situasinya, Direktur Liu sangat marah. Dan tanyakan mengapa dia tidak memutuskan untuk pergi ke rute semula, waktu masuk yang cepat. Jadi mereka tidak mengumumkan perubahan rute. Tapi jalan baru ini sangat mulus. Istimewanya, penjaga perbatasan di sana tidak hati-hati memeriksa barang-barang di kendaraan. Direktur Liu sekarang diduga ada orang dalam di Departemen Pencegahan Narkoba. Dan melalui kejadian ini, Direktur telah menegaskan bahwa kasus ini perlu diselidiki secara jelas. Setelah itu, Pan Han segera mengatakan plat nomor truknya. Mengangkut narkotika dan amunisi kepada kepala polisi. Direktur Liu Lian dengan cepat menuliskan plat nomornya dengan hati-hati. Kemudian, Direktur memerintahkan polisi untuk segera menangkap kedua truk tersebut. Dan katanya pengiriman ini tidak diperbolehkan masuk pasar. Kemudian periksa situasi penjaga perbatasan. Setelah itu, lelaki tua itu segera menyerahkan plat nomor selundupan itu kepada bawahannya. Tak lama kemudian, polisi menemukan mobil tersebut berdasarkan plat nomor yang diberikan oleh kepala polisi. Saat itu, pengemudi turun dari mobil dan menyerahkan diri ke polisi. Kemudian polisi bersenjata itu membuka pintu truk. Tapi tiba-tiba itu kosong di dalam. Saat melihat pemandangan ini, Pafu bertanya kepada pengemudi tentang jumlah barang di dalam mobil. Dan sopir mengatakan itu adalah mobil yang baru saja dia sewa ketika dia terpental. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Dalam kecurigaan polisi, tidak ada pilihan selain mengirim pengemudi pergi untuk menyelidiki. Di sisi lain, Direktur Liu menerima laporan kehilangan peluru. Jadi pasti malingnya pasti perwira tinggi di gerbang perbatasan atau polisi. Saat ini, Direktur meminta seseorang secara diam-diam menyelidiki informasi dari pasukan perbatasan. Namun karena kegagalan dalam kegiatan anti penyelundupan, dan sekarang senjata telah diselundupkan ke negara. Ini telah membuat pemimpin di sisi lain. Direktur Jenderal sangat marah. Kemudian secara pribadi menelepon kepala Departemen Perbatasan. Dan ceritakan semua yang terjadi pada kepalanya. Apa yang terjadi dengan kepala Departemen Perbatasan? Akhir-akhir ini banyak sekali senjata buatan luar negeri. Telah dibawa ke negara dengan melintasi perbatasan. Wali macam apa kamu ini? Karena aliran senjata dalam jumlah besar yang telah memasuki wilayah tersebut. Ini membuat manajer umum sangat marah. Truong Vintan adalah Direktur Departemen Penjaga Perbatasan. Juga bertanggung jawab untuk ini dan tidak dapat dihindari. Kemudian dia segera memberitahu bawahannya. Penjagaan ketat untuk menekan pasar senjata pasar gelap.
Dan segera berita tentang pengedar narkoba tertangkap. Juga di berita TV ini, Raja Narkoba Tran Pong sangat marah ketika mendengar berita ini. Karena itu juga berarti di perbatasan akan memperkuat pemeriksaan barang. Dan dia memegang banyak obat di tangannya. Tapi sekarang dia ingin menjualnya, tapi dia tidak bisa menjualnya lagi. Tanpa diduga pada saat ini, Raja Obat Bius di belakang Tran Pong menelepon dan menegurnya. Membuat geng akan mendapat banyak masalah, ini akan menghambat bisnis mereka. Kemudian dia mengakui kesalahannya kepada bos. Dan mengatakan dia kehabisan uang. Tapi sekarang itu tidak penting lagi. Dan yang terpenting saat ini adalah segera menyelesaikan masalah ini. Jadi bos memintanya untuk berhenti berdagang untuk sementara waktu. Dan mintalah dia untuk menyerahkan sebagian barang yang ada di tangannya. Jika tidak, polisi akan melacak kiriman tersebut. Meskipun dia tidak ingin berpisah dengan pengiriman saat ini. Tapi sekarang adalah satu-satunya cara untuk membuat badai ini ajaib. Panggilan telepon yang mengejutkan antara dua orang. Tidak sengaja didengar oleh Pan Han. Jadi dia menemukan kesempatan untuk menghubungi direktur. Dan beritahu direktur tentang rencana baru Tran Pong dalam waktu dekat. Dia juga menegaskan bahwa ada seorang pria di belakang untuk mengendalikannya. Dan penemuan ini membuat sutradara sangat senang. Lalu dia memberitahu Pan Han. Cari tahu lebih lanjut tentang geng narkoba ini. Di sisi lain, Tran Pong juga mengalami situasi yang memalukan. Karena sekarang dia tidak punya uang. Namun kini mereka harus menyerahkan separuh barang yang ada di tangan mereka ke polisi. Ini menempatkannya dalam dilema. Dan pada saat ini, Tran Pong tiba-tiba muncul dengan sebuah rencana. Dia memikirkan pengedar narkoba lain. Dan ingin melihatnya, keesokan harinya dia datang menemuinya. Saat ini, Kike kebetulan memiliki banyak barang untuk diimpor. Dan dia ingin Tran Pong memberitahunya tentang rute pembelian. Tapi Kike punya syarat. Ini saudaranya Dong Dong dan dia belum pernah melihat dunia luar. Jadi bisakah membawanya saat pengiriman? Dan Tran Pong juga tahu bahwa tujuan Kike adalah ingin tahu rute pengirimannya. Jadi dia setuju dan mengatakan itu. Boleh bawa dia ikut. Dengan cara ini keduanya mencapai kerjasama yang sempurna. Setelah mengukur, Tran Pong meminta Pan Han untuk bertanggung jawab atas penjualan. Dan Dong Dong mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf padanya. Tentang perang sebelumnya, karena sekarang mereka berada di perahu yang sama. Dan berkata kita harus melepaskan masa lalu. Pan Han segera berkata bahwa semuanya adalah kakak laki-laki. Keesokan harinya, Pan Han memimpin konvoi ke depan. Dalam perjalanan, dia langsung menoleh untuk bertanya pada Pan Han. Apakah pintu pengiriman aman? Ini membuat Pan Han sangat tidak nyaman. Tidak mau berbicara dengannya sama sekali. Tanpa diduga pada saat ini, ponsel Tran Pong tiba-tiba berdering. Dia memberitahu Pan Han untuk tidak khawatir tentang barangnya. Dan menjelaskan bahwa dia harus turun dari bus sebelum memasuki negara tersebut. Jadi Pan Han segera meminta sopir untuk berhenti. Dan berpura-pura bahwa Tran Pong memintanya melakukan sesuatu yang lain. Dan untuk Dong Dong masih terus mengantarkan. Tetapi kali ini dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Baru saja keluar dari mobil dan ingin mengikutinya. Pan Han sangat putus asa, jadi dia setuju. Dia tidak punya pilihan selain membawanya. Di sisi lain, direktur menerima informasi yang juga diberikan oleh Pan Han. Dan catat plat nomor mobil narkoba itu. Kemudian truk narkoba datang lebih dulu untuk memeriksa. Penjaga perbatasan melihat plat nomor truk. Segera hentikan mobilnya. Dan dia meminta pengemudi untuk menghentikan mobilnya. Dan tolong matikan mesin dan keluar dari mobil untuk menerima cek.